Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Mei adalah janji Allah yang luar biasa, yaitu janji tentang Roh Kudus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Karena saya melihat wajah-wajah yang berseri. Amin. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan di rumah. Dimanapun saudara berada, percaya bahwa Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menghampiri tahtanya. Kita akan memberikan pujian kepada Tuhan. Seminggu ini telah berlalu, saudara dan saya tetap terpelihara sempurna. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Bahkan tidak satu hari pun Kau lewatkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami membawa seluruh hidup kami. Kami membawa pujian kami kepadamu sebagai rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk keadaan yang baik. Semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia ini yang kami rasakan seperti kasih-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku,
kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, suaramu katakan belum pernah ada. Belum pernah ada. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kasih di dunia sanggup menerima seperti ini. Sanggup mengubahkan hanya kasih-Mu Tuhan menjadi baru. Selain kasih-Mu, kasih-Mu tiada
kasih dari surga kami rasakan Tuhan. Ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang ajaib itu sungguh ada kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kami rasakan kasih Allah. Yesus. Kirata baraba ya ralabas. Ya ralaba ya ralabas. Ya ralaba ya ralaba raba ya she. Ya ralaba ya ralaba ya she. Kirata karalaba raba ya raba raba. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Ya ralaba karaya syada raba raba raba. Kau yang ajaib Tuhan. Ya ralaba karaba ya raba raba syada raba 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 ya raba. Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau layak terima semua sembah kami. Mari perlahan-lahan saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Tuhan yang kita tinggikan saat ini. Dia Allah yang berkuasa atas hidupmu. Dia Allah yang berdaulat penuh atas hidupmu. Sebab Engkau layak terima pujian kami. Haleluya Yesus. Layak dipuji disembah. Ya ralabaya syikiralabara. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termu. Engkau layak terima pujian. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta. Engkau layak terima pujian kami selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termu. Engkau layak dipuji
Haleluya. Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Dia hidup sampai saat ini untuk saudara dan saya. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Yes. Yes. Engkau yang sudah ditebus, mari sama-sama katakan. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Saudara dan saya adalah bait kudusnya Tuhan. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Mari kita berlari bersama untuk mencapai tujuan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti Apa? mujizat terjadi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti Sama-sama mujizatmu terjadi. katakan bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Semua yang bernafas akan memuji namanya. Mari sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Berlari sampai tujuan Berlari sampai tujuan, untuk mendapatkan mahkota. mendapatkan mahkota kekal.
pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi katakan, Di situ pasti mujizatmu terjadi. amin. Haleluya. Engkau yang terima pertolongan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Kuasamu Tuhan, kami terima kuasamu. Yes. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya menerima pertolongan banyak sekali. Amin. Karena saya melihat semuanya boleh berkembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Sekali lagi kasih tos, bukan berjabat tangan, tapi tos. Allahku luar biasa. Amin. Sebab sekarang telah tiba keselamatan dari sorga untuk saudara dan saya yang percaya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekali lagi katakan, Sekarang telah tiba keselamatan itu untuk saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Jangan pernah sia-siakan keselamatan dari Tuhan. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh Amin. Anak domba. oleh kesaksian kita, Diinjak ya, iblisnya diinjak. iblis kita Kuasanya diinjak. dihancurkan oleh darah Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, Oleh darah. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Saudara dan saya adalah saksi Tuhan. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, Oleh darah. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang yang terhebat. Amin. Saudara dan saya dapat menghancurkan iblis loh. Dapat menginjak iblis. Amin. Kuasanya dihancurkan karena darah anak domba Allah itu tercurah untuk saudara dan saya. Silakan duduk saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul, beribadah di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat berkenan kepadamu dan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan. Haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan.
Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Haleluya, Terima kasih Yesus. Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman sepekan hari ini. Kami mengundang bagi ibu-ibu atau kaum wanita di tempat ini boleh bergabung bersama kami dalam ibadah kaum wanita yang biasa diadakan 1 bulan sekali di hari Selasa yang pertama. Dan Selasa besok saudara dapat bergabung bersama kami dalam ibadah kaum wanita. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Silvi Damayanti dari Mojokerto. Kalau saudara pernah melihat Ibu Silvi ini, beliau adalah salah satu keluarga gereja Allah baik dulu ya saudara ya. Dan sampai sekarang beliau tetap setia melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan oleh sebab itu jangan lewatkan hari Selasa jam 10 pagi di gereja. Puji Tuhan. Dan saudara, bagi saudara yang ingin memberikan tali kasih atau saudara kepingin memberikan sumbangsi untuk gereja, saudara dapat memberikannya di gereja. Karena program Paskah kali ini kita akan berbagi apa? Semuanya. Apa yang saudara dapatkan, berkat yang melimpah, dan gereja bisa menerima semuanya itu dengan hati penuh sukacita dan akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dapat berupa pakaian layak pakai atau sembako atau mungkin berkat. Sudah dapat memberikannya di rekening gereja. Dan puji Tuhan semuanya itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara diberkati, orang-orang yang membutuhkan pasti diberkati. Amin. Karena kita diciptakan adalah kita boleh menjadi berkat untuk sesama. Puji Tuhan, dan saya percaya besar apapun taburan saudara, Tuhan pasti memberikan berlipat kali ganda. Amin, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebab besar kasih-Nya yang begitu indah. Sampai saat ini saudara dan saya boleh hidup. Haleluya. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Amin. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Sama-sama katakan. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari saudara yang sudah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu.
Mari saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Maha mulia dan terindah Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu siang hari ini. Kami siap menerima akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam hidup kami, agar firman yang telah hamba tabur itu tidak kembali dengan sia-sia, melainkan bekerja menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Yang di belakang mungkin tidak nyaman, boleh pindah ke depan. Hari ini saya tidak berkhotbah sesuai tema yang disampaikan Bapak Gembala tadi pagi ya. Tetapi saya akan melanjutkan atau menyalurkan berkat yang saya terima kemarin waktu pertemuan Korda. Jadi khotbah dari hambanya Bapak Ketua Sinode Gereja Allah Baik Sidoarjo, Bapak Pendeta Samuel Hosea, karena ini berkenaan juga masih dengan tema kita dan tema dari sinode bahwa kita ini orang-orang yang diurapi, orang-orang yang menerima pengurapan dari Tuhan, dan kita ini harus hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Amin. Mari kita baca dari 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Allah. Baik itu hamba Tuhan yang melayani di gereja, artinya menjadi penata layanan atau mengurus gereja, juga hamba-hambanya yang lain yang menjadi jemaat biasa. Tapi di Mahanaim ini semua jemaat luar biasa. Amin, karena semua jemaat mampu mengurusi urusannya masing-masing. Amin. Siapa yang mampu ngurusi awake dhewe, angkat tangan dan lambe-lambekan tangan. Aku mampu gitu ya, aku mampu ya. Aku mampu karena aku dimampukan oleh Roh Kudus. Maka dari itulah perlunya pengurapan. Saudara, jangan menunggu diurapi orang ya. Jangan menunggu ada minyak urapan terus mbok elet-eletno sak rambut teles kabeh klomo. Itu bukan itu urapan itu saudara ya. Ada yang sampai nanti bawa minyak. Saya ini ingat ya sama rekan kita yang sudah almarhumah. Itu nggawa minyak urapan ku akeh. Bu Evi mau ya minyak urapan. Gaya apa aku? Tak gawe pijet lho dah. Nakal ya dah. Jadi dek itu wantri di gereja orang lain ya toh hanya demi untuk minyak pijit saudara. Wis tak usah itu lho nek muka murah kok ya minyak pijit dari olive oil, dari oil sembarang. Kalau masih kurang minta sama Pendeta Aryadi. Pasti dikirim sak dream, tapi transferen dulu. Iya kan, itu mandio di dalam oli, jadi tenggelam dalam pengurapan oli, metu ireng kabeh saudaraku. Bukan itu maksudnya saudara-saudara ya, bukan itu maksudnya ya.
Tapi urapan itu adalah dari Tuhan sendiri. Amin, saudara-saudara. Bagaimana kok bisa tahu saudara diurapi Tuhan? Hah? Bagaimana? Aku ini diurapi Tuhan apa enggak ya? Ketika saudara mau WL, ketika saudara mau main musik, baru berdoa sungguh-sungguh, padahal kemarin mari tukaran mbek wong. Ya toh, hampir baku hantam, tapi ketika harus naik ini, panggung ini kok panggung jadi mengerikan ya. Betul enggak ini? Jadi mengerikan ini. Memang rodok mengerikan, yut-yut gini sing gede ya, ini memang rodok kropos lagi nih Pak. Dulu Mbok Dandani itu mungkin binatangnya datang lagi ya. Yut-yut lagi ya. Tapi ya enggak apa-apa, kan enggak jatuh sih. Enggak apa-apa. Jadi bukan itu ya, bukan itu maksudnya. Jadi minta urapan, semalam doa puasa, kok poso kon? Yo menekatine melayani mimbar. Bukan itu saudara-saudara. Bukan itu. Tetapi kalau saudara baca itu, apa ya? Dibaca 1, 2, 3. Itu loh, dibaca enggak kelihatan aku. 1, 2, 3. Ini 22, 21, 21. Nanti 21, 22 ya. 21, ayo 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Terus memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa loh ya, ada jaminan. Tapi masalahnya kue punya meterai enggak? Ada tanda meterai enggak? Makanya kemarin itu ada satu orang yang mau dibaptis ya Pak ya. Dari Yud satu indil saudara. Terus Tasya ngomong, sajane aku itu ya kepengen dibaptis. Lah kue kok enggak mau dibaptis? Enggak wis katanya. Loh ya enggak apa-apa lek kamu punya iman untuk dibaptis lang mesisan. Masa kita ngisi kolam baptisan itu hampir berapa ribu liter air itu mek sitok sing jegur. Tapi ya terserah kamu, ndak mau ya ndak apa-apa. Nah, ndak nok meterai ini ya kan. Meterai itu dimeteraikan oleh baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada stempel meterai bahwa engkau pasti menerima jaminan. Pastikan hidupmu menerima jaminan. Untuk apa? Hidup yang kekal. Zoe, hidup kekal. Ya aku enggak meden-medeni sih ya. Tapi kita hidup karena iman. Imanmu yang menyelamatkanmu. Amin. Tetapi ketika engkau punya waktu untuk dimeteraikan di dalam darah Yesus, ya pakailah meterai itu di stempel tok. Surat saya itu ya, bisa mengedar kemana-mana. Tapi selama enggak ada stempel dari GAB Mahanaim, enggak akan diakoni saudara ya. Enggak diakoni, minta stempel. Ya sebagai salah satu contoh tanda berbagi kasih Paskah ini kan kami juga punya donatur ya. Hampir donatur tetap puji Tuhan. Walaupun tidak bergereja di kami tetapi karena teman kami hamba Tuhan di tempat ini ada yang kenal ngono. Jadi dia mau nyumbang. Ya puji Tuhan. Tempo hari nyumbang hampir puluhan juta. Nah, sekarang karena sudah setiap tahun ya sudah enggak masalah soal nilai itu enggak masalah. Tetapi saya harus menyetempel surat itu, baik itu surat minta proposal, surat pengajuan proposal, ataupun surat nanti tanda terima kasih ya, DKI kok gak terima kasih ya, Pak Sekretaris bikin surat tanda terima kasih. Nah, tapi nunggu stempel saya, nunggu tanda tangan, nunggu stempel, meterai, dimeteraikan ya. Kalau surat biasa sih stempel, tapi ketika surat perjanjian harus ada meterai. Sekarang itu cemban ya, 10.000. Baru itu berlaku. Ya, jaminan apa? Jaminan itu tadi. Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi bagi orang-orang yang diurapi Tuhan, enggak usah bengong akan hidupmu. Bengong. Ya apa benih bayar uang sekolah? Bengong cari utangan. Ya apa ini mau begini dan begitu, bengong ngalor dan ngidul. Orang diurapi, ya nggak usah bengong-bengong. Kalau aku memang disuruh sekolah, pasti Tuhan lunasi. Amin. Kalau aku disuruh beli rumah mbek Tuhan, pasti Tuhan sediakan duit. Amin. Tinggal duduk, diem, doa. Tapi enggak,
KPR kono, KPR kene, KPR mana-mana, akhirnya kok ujung-ujungnya dilelang. Karena nggak mampu membayar. Loh. Saya ya nggak mau hidup seperti itu, amin. Tapi kalau yang mau ya silahkan aja. Gali lubang, tutup lubang, suwe-suwe kejegur lubang. Iya kan? Bentar ya, ini masalah ini. Soalnya pakai PIN. Ini gara-gara Pak Gembala tahu enggak? Saya ini enggak pernah punya pakai PIN. Tetapi karena gara-gara Pak Gembala. Tahu gara-gara apa? Enggak ada yang tahu toh? Kecuali ada orang yang tahu di sini. Hanya 2 orang yang tahu. Enaknya tak kasih tahu apa enggak? Hah? Ini orang-orang itu lo kepo kabeh ya. Nek gak pas firman Tuhan, mau tahu ya kan? Ben aku ngomong 1 jam dijarno saudara-saudara. Tapi nek ada rahasia lo ini ya. Sampai saya menderita seperti ini ada rahasia lo. Kepo saudara-saudara, bertobat. Oh pancene kok. Ya wis enggak apa-apa, daripada kamu nanti mati penasaran tak kasih tahu ya. Ini lo angel ini, karena ini driji ini sudah enggak mau peka ya. Sama pakai itu absensia enggak mau loh saudara. Jadi mesti pakai iris mata. Sik ya, iki angel loh bukae. Wah, nek gini baru mau deh buka. Lah, gara-gara kunci ya, supaya enggak mati penasaran tak kasih tahu kunci. Kunci itu aku dituduh, orang sak gereja dituduh ya. Ndek mana kunciku ya? Kuwi ta ruame nyuwari wis nang di tolek-tolekan. Akhirnya dek kok meneng ya. Oh lek meneng itu berarti ketemu ya toh. Lek meneng itu saudara tak ilingno ya. Kandhanono ya kan. Jadi sing dituduh ini tadi wis ayem tentrem gitulah. Enggak ngomong saudara. Akhirnya tapi tak pikir-pikir kok bisa masuk rumah ya wong dek kuncine ilang katane. Ya wis berarti wis ketemu. Terus tak tunggu di rumah. Sebentar lagi pasti dek ngebel aku suruh bukain pintu ya. Nek dek ndak punya kunci. Ternyata dek meneng ae. Oh berarti ketemu, terus tak tanya, ketemu di mana saya? Yeah, Cici, ngone rak sepatu, loh. Sopo sing katene ngodal-ngodal rak sepatu ndoleki kunci? Coba angkat tangan di sini yang sama seperti Pak Gem. Pasti ono ahli waris ya. Warisan orang pikun. Ya itu singkat cerita akhirnya wis gini kan. Tolong beli gak ono ta sing alat gitu ya. Nanti nek ditanya kamu di mana kunci, kamu di mana, terus bisa nyaut aku di sini gitulah enak toh Ken. Oh ya Bu tak cari no. Akhirnya singkat cerita ketemu wis mbu piro harganya aku nggak mau tahu, terus harus disetting lah iki masalah. Dek mana? Dek handphone. Lah iki masalah. Lek handphone dek kari di toko. Terus apa sing nyeting maneh? Enaknya siapa? Siapa di sini yang mau? Jadi nanti nek malam-malam dek kuncinya hilang gitu kan digugah ya. Karena handphonemu ada aplikasi nih ya. Jadi semua itu pakai aplikasi. Akhirnya ketiban aku sebagai penolong. Jadi handphoneku dipakai punya aplikasi itu. Loh, Omah ini harus di password handphonemu kata. Loh, aku ini tidak senang password. Soalnya kan mesti ngetik. Nanti mati ya tau, password maneh. Nanti ngantuk-ngantuk tidur, ini jam piro ngeliat jam masih plan password. Kadang ya lali lho passwordku berapa ya kan? Ya itu loh tadi. Makanya ini sekarang khotbah rodok kejeda-jeda soalnya mesti ngurupno password ya. Jadi minta maaf karena ini ada aplikasi nyari kunci hilang. Untung aja ya jemaat ini tak minta tolong Viken untuk mencarikan suami atau istri yang hilang. Ada aplikasinya apa enggak? Ada enggak? Hah? Lah itu kaum muda bikin no aplikasi itu pasti kue laris jadi konglo kue ya bikin no. Itu kok enggak ada sih mau bikin sih. Nah ini minta lagi kalian ya toh. Jadi kembali ke 2 Korintus 1 ayat 21 dimeteraikan untuk mendapatkan janji-janji yang sudah disediakan. Apa yang disediakan dalam hidup kita? Apa? Halo? Janji apa? Pertama keselamatan. Selamat. Hari-hari ini banyak orang yang meragukan keselamatan hidupnya. Karena apa? Hidupnya tidak mau dituntun Roh Kudus. Karena ada roh yang ngomong, jangan gitulah.
Itu kan enggak boleh. Alah, cuma sekali aja kok. Jadi saling menuduh dan saling membela di hatimu ini. Nanti kamu begini-begini. Itu nanti kan kita bisa minta ampun lagi lah. Akhirnya apa? Berbuat dosa. Berbuat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kamu ini sudah diurapi. Jadi seyogyanya kamu itu manut. Katakan manut. Noleo, be istrimu gak manutan. Mbok suruh di rumah tapi dek keluyuran. Ngomong sekarang. Mumpung ndak ada sing medeni kamu. Tapi ndak tahu lagi nanti nek turun kamu diseneni. Saya manut ngomong gitu. Ayo istri-istri ngomong saya manut. Kita harus manut, kita harus nurut. Kalau kita sadar bahwa kita ini sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Jadi ndak usah takut. Ndak usah takut dalam hidup ini. Ketika pengurapan itu ada. Bagi hamba-hamba Tuhan. Nah, sini sebentar lagi kita mentabiskan 3 orang hamba Tuhan ya. Ditabiskan. Ya siap-siap itu menerima salib. Bukan menerima gaji, enggak ada gaji di sini. Tapi menerima salib. Lebih gede lagi dari yang salib sebelum jadi hamba Tuhan ditabiskan sebagai pendeta. Jadi sebagai pendeta penuh itu ngelayani dari lahir sampai mati, elengo ya. Jadi jangan menolak. Ngelayani orang sesar. Saudara itu nek ada orang punya anak itu saudara besuknya kapan? Saya tak tanyai dulu. Halo? Bagian sini besuknya kapan? Nek misalnya ini wis hamil gede, ndak ada sing hamil ya sini ya. Lah tapi kok panci-panci wakeh gitu loh. Tapi sing hamil laki-laki loh, bom panci berarti ya. Sing wedok-wedok sudah ndak ada sing hamil tas sing sebelah sini. Istrinya. Halo? Gak ada? Oh, ya wis gak ditakoni. Sini. Ada sing hamil. Saking aku ndak ketok, di sebelah sini ada loh sing istrine hamil. Lah kok meneng ae? Loh, ya tapi kan Anda jadi bapak toh. Bakal bapak ya? Aku bertanya. Kamu seneng didatangi tim besuk itu pada waktu istrimu di rumah sakit bersalin atau setelahnya, yaitu di rumah? Ayo dijawab. Hah? Seneng sebelum apa sesudah? Lu sing jawab kok sing ndak manak toh ya? Aneh loh sampean ini ya. Tadi kepo, sekarang gak melok ditanyai itu yo, melok jawab. Ini loh jemaat zaman kini, ya ampun, bertobat. Sengko, seneng sebelumnya waktu sudah mules-mules itu atau setelah sesudah ya? Ya wis karepmu. Wong itu bojone babah-babano. Sing sini sebelum. Padahal gak punya anak loh sing jawab. Aneh yo. Penuh mujizat. Penuh supranatural. Enggak apa-apa, sing sini. Sebelum. Belum mau hamil lagi tak sampean. Wis 3 loh anake. Laki-laki 3 lah, dek kurang wedok yo. Ya, jos terus Pak Wong. Jos. Sampai wedok, ya sampai perempuan. Gak tahu sing bawah gak iso nakoni. Tak kandani ya. Kalau kita ini, ya itu sih omong bukan di Alkitab, tapi itu hati saya ya, hati saya. Sebagai seorang mama ya, hati saya ya. Orang nek mau melahirkan itu wedi loh saudara. Wedi apa? Wedi mati. Karena saat-saat krusial dalam kehidupan seorang mama, itu melahirkan. Saat-saat paling berbahaya dalam hidupnya bukan saat ditinggal suami ini pergi ambil wewe gombel, enggak, mungkin dia tambah happy saudara. Puji Tuhan, mungkin loh ya. Oh ini kemungkinan kan enggak apa-apa. Tapi ketika engkau melangkah pergi rumah bersalin, entah apapun itu rumah bersalinmu itu, ada sing nyuwari punya nicu ndak, punya ICU bayi ndak,
punya alat untuk bayi ngene ngono dan ngene ngono dan ngene ngono komplit, ndak, itu baru nyonyai dikirim blung masuk situ. Ya toh? Ada sing santai-santai bah kon mana bah enggak ero. Lho iki sing gawat ya toh. Berarti berharap kepada siapa enggak tahu lah. Itu totoan nyawa. Ya taunya karena apa lho? Saya melahirkan soalnya ndak pakai sesar saudara. Nek sesar itu rodok nakalan tak bilangi. Nyonya-nyonya sekarang nek sesar itu rodok nakalan. Karena apa? Gak usah anu toh. Ndak usah berjuang antara hidup dan mati, maksudnya ngeden saudara-saudara. Gak usah metokno tenaga. Ya, pokok diseling gini ae. Ambil lipstikan ya. Lu temenan loh. Sampai lu kamu itu anu loh. Apa ini? Kan bukan mau syuting sinetron aku bilang. Oh iya sih, kan ini nanti di video loh. Oleh tadi video. Boleh jadi. Hebat. Jadi waktu beranak itu nanti videonya tak kayak no anakku. Waduh iki mama zaman kini ya. Jadi doa berai dhisik. Mati ide palsu ngene, puake ini. Aku ingat waktu kitekan masuk di ruang bedah itu disuruh ngapus kitek. Supaya ketok nek kamu ini mau det apa enggak. Ungu apa enggak ini anumu kuku muda enggak itu wambahnu. Lho mek dokternya oleh tang ngene iki ya enggak apa-apa. Oh dokter masa kini ya, dokter supranatural. Cari dokter sing supranatural mangkane ya. Akhirnya ya ketawa ketiwi pulang bawa anaknya 2 hari nyetir mobil. Lo hebat banget ini orang-orang ibu-ibu masa kini, perkasa, gagah, perkasa. Aku dulu 40 hari boleh keluar rumah saudara. Misi kuno ya, dikuai bobok dan sembarang. Ini kok paling cerita ruang bersalin ya. Tetapi supaya saudara tahu bahwa betul kita ini sudah diurapi Tuhan ya. Mau ditunggoi suami ndak ditunggoi suami, nek mau wayahe manak ya wis manak dhewe. Lu kok meneng? Amin? Amin. Ya toh? Tapi waktu saya melihat itu, oh kita ini dalam perjuangan menuju maut. Kita ini berjuang mati bayi atau mati mama. Ya. Kalau orang Katolik disuruh milih loh. Mati mana ini? Dua-dua ndak bisa diselametno. Mana sih mau pilih? Ayo bapak-bapak sini milih mana, ayo aku mau ngetes. Walaupun kau bukan orang Katolik. ayo lak bingung toh, mau mati mama apa mati anak? Sing milih mati anak siapa angkat tangan? Sing milih mati mama siapa angkat tangan? Duh, iki dokternya bingung. Dokternya bingung iki ya. Lah mangkane wis, ya kayak gini nih loh orang ya. Karena ndak mengerti. Itu paham ya. Ini aku ngomong paham. Tapi nanti jangan jadi krusial ya. Kalau paham Katolik, dia memilih yang mati itu mamai. Karena dia sudah selamat. Jadi ini hubungan antara doktrin keselamatan ya. Tetapi si bayi ini kan masih perlu diselamatkan. Ya. Jadi nanti terserah kamu mau niru paham ini apa enggak, aku tidak bertanggung jawab. Ya. Puji Tuhan aku sudah ndak manak maneh. Ya wis 71. Aku bukan Sarah, ya kan? Tapi itu kan ada di tangan Anda masing-masing. Jadi itu mengenai keselamatan saudara-saudara. Itu doktrin mengenai keselamatan ya. Apakah saudara itu benar-benar diselamatkan atau tidak? Nah itu. Ya. Jadi itu penting, makanya Pak Yusak ini kalau ngajar sampai masang CCTV, masang TV, murid-murid itu harus belajar dengan baik ini supaya ngerti apa yang kita harus lakukan ketika saat-saat itu kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup kita yang susah, yang susah, ya. Nah, disinilah kita belajar bahwa pengurapan itu harusnya ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Karena apa? Kita sudah dibaptis, kita sudah dimeteraikan, distempel milik Yesus Kristus. Kita sudah menerima Roh Kudus. Tiap nanti malam pencurahan Roh Kudus setelah tanggal 29, 10 hari kita kembali lagi di ruang ini menapak tilas kejadian 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem ketika pengurapan dari surga turun untuk murid-murid. Tetapi hari ini saya katakan,
kata-kata pengurapan ini dari Allah tanpa minyak. Ya, jadi jangan titik-titik jaluk minyak urapan tiba isinya baby oil atau oil Pak Aryadi kita nggak tahu jelas. Bener nggak? Ya, bila perlu kok minyak goreng, lah cilakai minyak gorengnya naik minyak jelantah ya apa? Ya saudara-saudara, jadi jangan menjadi halu dengan minyak-minyak segala macam ya. Tetapi pengurapan itu harus ada dari Allah sendiri yang mengurapi kamu. Amin. Seperti pada diri Yesus, kata aslinya pengurapan di sini adalah krisma atau krio. Ya. Jadi itu adalah minyak seperti di diri Yesus Kristus. Di dalam Yakobus 5 ayat 15 ini ada sedikit perbedaan. Tidak apa-apa kita terangkan soal minyak ya, supaya jangan bangga-bangga ibu-ibu sing berlepotan minyak goreng tiap hari. Yakobus 5 ayat 15 sama 16. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini mengurapi itu dikatakan dalam bahasa aslinya adalah alivo. Alivo artinya apa? Mengurapi dalam kaitannya untuk pengobatan. Zaman dulu itu obat kan bukan pil dipelok gini ndak ya. Tapi minyak-minyakan yang diborehkan ya. Ya kalau orang Jawa itu apa? Serai ditutui ya toh. Terus diborehkan. Kalau keseleo itu pakai serai saudara ya. Pakai serai ditutui, bukan keseleo yang ditutui. Serai itu loh ditutui, terus kan ajur. Nah itu dibobokno yang keseleo itu. Seringkali kaki saya dulu keseleo tak gitu no. Tak kasih minyak supaya ceket. Jadi terus itu dingin terus kempes saudara-saudara. Siapa yang punya bengkak-bengkak ya dipraktekno dewe ya toh. Nah, itu minyak untuk pengurapan dalam kaitan pengobatan ya, alifu. Sambil berdoa ya. Atau boleh minyak zaitun ya. Ditambahi bahan-bahan kalau di Perjanjian Lama itu ada kayu kasai, masai dan sebagainya. Itu di kitab Ester dicatat dengan baik. Itu kalau di googling ya. Kayu apa aja itu, minyak kasai, masa itu apa aja itu ada ya, itu jadi minyak urapan untuk pengobatan ya. Jadi jangan saudara latah ya, itu nanti ono wong loro jupukno minyak urapan, sedikit-sedikit minyak urapan. Pengurapan itu dari Tuhan sendiri ya. Kalau sakit kayak minyak urapan itu loh ya minyak sing untuk menyembuhkan ini ya. Makanya ketika banyak jemaat pergi luar negeri, sudah diberkati Tuhan, pergi luar negeri, wes ojo ngoleh-ngoleh aku jajan sing legi-legi yo. Dicatat baik-baik ini. Wes kayak ono minyak ae ya. Minyak gosok. Minyak gosok ini tangan sakit, itu tak gosoki minyak. Ya itu ae wis ditukokno minyak murah meriah tapi nek berguna ya. Nanti kalau legi-legi tambah cepat mati saudara. Percaya enggak? Ya. Jadi dicatat baik-baik itu. Oleh-oleh enggak usah bingung-bingung. Wis minyak zaitun ae wis mari digawe oles karena sakit. Nah, selanjutnya pengurapan itu dikaitkan dengan Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis, maka ada Roh Kudus yang berkata, ada lambang Roh Kudus ya, dan ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, di mana anakku yang kukasih ini aku berkenan. Nah, perkenanan dari Bapa itu loh yang kita inginkan. Amin saudara-saudara, bukan perkenanan dari manusia. Jadi kalau engkau nanti misalnya suatu hari ditabiskan menjadi ini, itu, ketua ini, ketua itu, pangkat-pangkat yang tertentu saudara-saudara ilengo ya. Perkenanan yang kau cari bukanlah perkenanan manusia. Berapa banyak orang kepengen dipilih, ngasih upeti, ngasih sogan. Makanya negara kita gak bebas-bebas dari korupsi. Masih para pendoa itu tiap fajar itu doa no korupsi. Tapi kalau kita ndak punya
perbuatan yang memang tidak melegalisir korupsi, ya tidak akan hilang itu saudara-saudara. Ya, jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita minta menjadi hamba Tuhan yang diurapi, itu bukan begini ya. Nanti misalnya KKR atau nanti setelah khotbah terus jase dibuka ya toh, terus diguinikno sret terus geblak kabeh. Itu lek prasaku geblak karena keringete. Halo? Jadi jangan buka-buka jas di sini ya, aku yang geblak dulu nanti. Ya ini joknya ya. Tetapi memang ada ya. Hamba-hamba Tuhan besar luar negeri itu wis dingenek-ngenekno, sret geblak kabeh tak. Ya terserah Roh Kudus, memang nek Roh Kudus ngomong jubahmu copoten. Urapi mereka dengan jubahmu, ya terserah kalau disuruh Roh Kudus. Tapi lek enggak, ya jangan main-main, gaya-gayaan saudara-saudara. Amin. Jadi kita ini enggak perlu gaya-gayaan. Karena Roh Kudus akan mengajar kita, menuntun kita untuk melakukan hal-hal supranatural menurut kuasa dan kemuliaannya. Bukan diri kita. Kita siapa kita? Ya, siapa kita? Tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasanya. Kita manusia biasa, bahkan punya natur dosa, saudara-saudara. Nah, natur dosa ini yang soro, saudara-saudara ya. Makanya itu saudara-saudara, kita ini hamba-hambanya, ayo hati-hati ya dalam hidup ini. Lukas 4 ayat 18 sebagai ayat terakhir. Lukas 4 ayat 18. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Jadi Roh Kudus itu ada pada kita. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan ya. Tetapi untuk memberitakan kabar baik ya, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Untuk menjadikan kabar baik itu kabar kesukaan yang harus diberitakan. Dan kehidupan kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Siapa yang mau dikendalikan oleh Roh Kudus? Amin. Bukan dikendalikan oleh roh kuda atau bagal yang harus dikendalikan dengan tali les kekang. Enggak, kita mau dikendalikan sama Roh Kudus. Roh Kudus kalau mengendalikan diri kita itu lembut saudara-saudara ya. Misalnya saudara tukang marah ya, kalau saudara ngikuti IG-nya Pak Yusak itu IG yang alamiah saya katakan ya. Kalau dia gegeran sama orang cerita ya. Jadi IG yang apa namanya itu Bloko Suto itu apa ya? Apa adanya. Tapi kalau mungkin orang lain ya enggak ngomong lah nek marah tiap hari ya. Kan rasanya durungokno ndak enak gitu. Jadi kalau aku dengerin IG-nya Pak Yusak iki ngamuk maneh, saya katakan gini, iki tukaran maneh, ya tapi modelannya wis ngono, wis babano, saya bilang gitu ya. Sampai Roh Kudus memproses, sampai urat marahnya putus, saudara-saudara. Bener nggak? Urat marahmu harus putus. Saya enggak putus, sih ngamukan maneh loh. Jadi nanti kita lihat dia sebagai ketua KPK membawa 100 jiwa ke tepi pantai. Pantai apa jenenge? Ngawur. Laut Kosong. Loh, iya loh, aku baru sadar sekarang juga. Loh, kon disuruh bawa orang-orang ini sing tegar tengkuk iki yo. Iki sing tegar-tegar tengkuk iki yo. Itu ke tepi pantai loh. Apa ora eling Musa waktu di tepi pantai. Cuma bondo tongkat sebiji. Hah. Terus orang-orang itu ya apa? Belakang ada pasukan Fir'aun. Muka lautan. Ya kan? Ya ini enggak meramal sih saya, enggak bernubuatan, cuma kilas balik sesuai Alkitab. Ya, jadi urat marahmu Yusak harus dipotong. Amin. Engkau harus menjadi seperti Musa yang sabar, orang yang paling lembut hati sak donya. Ayo dites, mari iki, mari khotbah turun tesen. Dia putus enggak?
Aku itu punya gunting. Guntingku bermacam-macam. Ada yang ketul sampai yang paling landep. Sing paling landep itu tak simpen dewi. Ya. Karena bisa melukai banyak orang. Tapi sing ketul-ketul tak kelelerno. Hilang saudara-saudara. Hilang, gak pernah balik saudara-saudara. Sing nyolong sapa mosok mesti buka CCTV. Aku ya ndak mau, meripatku sakit wisan buka CCTV nyari tukang nyolong gunting sing kedul wis baba-baba kedul lah kok. Tapi yang landep ini tak simpen baik-baik. Kata kita iki ngomong kata ndak bisa ya. Kata-kata kita yang landep ini ya, bisa membunuh orang. Simpen baik-baik. Sing kedul-kedul ae tokno. Buah-buah pekno kekno wong sing ketul. Ucapanmu yang ketul ini tumpul ini kekno wong gak dibalekno ya wis rapopo. Tapi gunting sing landep tadi dikesai, gak usah ditokno. Amin. Jadi kita belajar. Ketika kita mengaku orang yang diurapi Tuhan, kita orang-orang hamba-hamba Tuhan, kita jemaat yang dikasih Tuhan, yang penuh diurapi oleh Tuhan, harus keluar. Urapan itu harus keluar. Harus tersampaikan. Kalau masih jatuh bangun, ya ndak apa-apa namanya misi daging ya toh. Tapi ayo dihilangi. Makin hari makin dihilangi ya. Makin hari makin sadar gitu ya. Makin hari makin iya yo. Aku iki wis tuwa, wis ngunduri tuwa, wis sing sabar. Amin. Ini tanganku tak lus-lus itu karena aku punya jari pelatuk. Jari pelatuk itu loh gini, ndak iso balik loh. Ini pelatuk. Ndak iso balik ini anggitmu, tak balik no dhisik. Sakit ya. Kenapa? Tak cewari di Google. Kakean kerja harus diistirahatkan. Ngangkat-ngangkat, bikin kue, bikin-bikin. Pokoknya digerakkan terus kan. Sakit saudaraku ya. Malam ndak bisa tidur, ini sakit. Tapi Tuhan itu baik loh. Tiba-tiba di handphone itu ada dokter siapa ngomong, kalau kamu punya jari pelatuk, inilah cara untuk menyelesaikannya loh. Luar biasa. Saya tanya sama tetangga, oh itu harus disuntik Bu Evi, pergi dokter. Disuntik 2 juta katanya. Tapi jarumnya itu dinginik mari disuntik gini terus dimenggokno ke sana. Wis gak yo. Itu lorone amit-amit kata. Waduh, kamu sudah tak? Sudah. Oh ya wis gak usah. Temanku sudah dioperasi. Oh, enggak lah, aku enggak mau. Aku enggak mau. Akhirnya aku dikasih tahu cara gerakannya ya, gini. Loh ini saya, bisa loh sekan. Bisa, enggak pelatuk. Gini, terus gini. Ya, jadi kalau aku diem sudah gini itu khotbahmu kesuwen ya. Lang mari soalnya iki lorong. Pak Tanto tadi pagi kan bulet ae. Tak gini no dek tahu. Janganku iki loro iki. Ya ini guyonan. Yalah. Hidup harus penuh dengan tertawa. Amin. Supaya gak stres. Tapi jika pengurapan itu ada padamu, engkau punya janji. Ya itu tadi. Surat jaminan. Nah, pastikan bahwa semuanya itu disediakan. Amin. Penyakitmu disediakan obatnya. Aku tadi loh disediakan, enggak usah 2 juta gini. Wis sisa ini, wis sisa kan? Wis sisa enggak ceklek. Wis sisa. Nah, wis disediakan. Enggak usah 2 juta. Kehidupanmu sudah disediakan, butuhmu apa? Pasti disediakan. Amin. Permasalahanmu apa? Pasti disediakan jalan keluarnya. Nah, itulah yang dikatakan ketika engkau hidup diurapi Tuhan dan mau dituntun menuju jalan kebenarannya, hidupmu itu enak. Gak usah stres. Masih kue bodoh, dikasih pekerjaan sing melebihi kepandaianmu, tapi Roh Kudus akan mengajar kamu. Wah, hebat ya. Semua ini punya kuasa supranatural. Ayo salami kanan kirimu, ojo menengai. Terakhir. Sebelum perjamuan kudus, aku ini punya kuasa supranatural, tapi bukan untuk YYO ya, tetapi untuk memberitakan kabar keselamatan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau menikmati perjamuan kudus dilayani Pak Henry. Haleluya.
Bapa, kami punya kehidupan yang jauh dari sempurna. Bahkan kami sebagai hamba-hambamu, seringkali kami lupa bahwa kami ini sudah dimeteraikan oleh darah-Mu. Seringkali kami masih berbuat sesuka hati kami sendiri, keluar dari jalur firman-Mu. Tetapi siang hari ini Tuhan ampuni kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu itu mengingatkan kami akan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami mendapat keselamatan, sehingga kami mendapat jaminan atas segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang telah mendengarkan firman ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah sudah diberi jalan keluar. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah sukacita ilahi itu ada dan masuk dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin, amin, amin. Silakan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang akan kami bagikan. Tuhan, kuduskan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga berkati seluruh jemaat yang akan menerima roti dan anggur. Mereka akan menerima berkat ilahi dan kuasa ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Meskipun tak kulihat tangan yang tersalib, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Sekali lagi katakan dari awal. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak. Mari jemaat yang sudah menerima perjamuan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia
Bagi seluruh jemaat yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara angkat akan cawan anggur di atas kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh darah-Mu yang sudah tercurah 2025 tahun yang lalu. Engkau sudah menebus kami, membayar kami dengan lunas. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sudah memberikan hidupmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami. Terima kasih buat jaminan-Mu. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dapatkan. Terima kasih, berkati kembali Ibu Gembala. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, urapi lebih lagi, berikan hikmat, marifat, kuasa-Mu yang lebih lagi, supaya hamba-Mu dapat terus mengajar kami di dalam seluruh dasar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, kami rindu, kami akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu, amin, amin, selalu baru dan tak pernah terlambat
sungguh. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, bahwa sungguh besar kasih setiamu dan pertolonganmu tidak pernah terlambat buat setiap kami. Karena Roh Kudus ada, selalu menyertai kami dan akan diam di dalam kehidupan kami dan akan terus membawa kami di dalam jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Kau sendiri yang memberkati setiap kami umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, benih iman, janji iman. Kami percaya Engkau akan memberkati kami kembali dengan berlipat-lipat. Terima kasih Bapa. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, pertolongan, dan penyertaan sepanjang 1 minggu ini. Sampai minggu depan, saudara kembali dengan penuh pengucapan syukur ke dalam rumah Tuhan. Kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.